kita belajar, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sekarang kita akan mencuci tangan dulu ya. Diperhatikan cuci tangan pakai sabun. Ya. Nah sekarang satu-satu ke sini cuci tangan. Nah, kalau sudah cuci tangan langsung masuk ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Baik. Semuanya tetap semangat untuk belajar? Semangat. Iya. Kok kayaknya loyo semangat coba? Semangat belajar? Semangat. Nah sebelum kita belajar, kita akan membaca doa dulu. Yang akan dipimpin oleh salah satu teman kalian. Siapa yang mau berdoa? Coba. Yang terakhir, ya, coba berdoa. Ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Dulu. Ya, terima kasih ya Pak Ena Alif. Ya, tujuan kita untuk membaca doa supaya pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, hari ini yang akan kita peroleh bisa berkah untuk kita semua. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, kita dulu saya akan mengecek dulu anak-anak sekalian apakah sudah ada semua. Coba dengarkan namanya. Ali, Mama Ali. Ya. Putri. Dia. Ati. Milda Saputri. Al-Fatira Ramadhani. Adel. Balia. Adil. Nani. Yang ada. Nah, sekarang kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Dan saya minta anak sekalian untuk semuanya berdiri. Ada berdiri semua. Ya. Coba berdiri semua. Nah, pada siapa yang bisa main mimpi? Ya, coba silakan Nak. Indonesia tanah airku, tanah
rasa nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia. Nah sekarang Bapak akan meminta kalian untuk membaca literasi. Coba perhatikan. Sekarang anak-anak sekalian, Bapak sudah merancang literasi karena kita harus menanamkan literasi sebelum kita mulai pelajaran. Jadi, kita harus membiasakan diri untuk membaca beberapa menit sebagai literasi untuk anak-anak sekalian. Coba siapa yang bisa baca? Oke ya? Coba baca nak. Suatu siang ketika cuaca sedang sangat panas, seorang anak kecil masuk ke dalam toko es krim. Anak itu melihat lukisan es krim tersedia lalu bertanya pada penjaga toko, "Pak, berapa harga semangkok es krim sundae?" Si penjaga toko menjawab, "Untuk semangkok es krim sundae harganya 50 sen." Anak kecil itu lalu merogoh sakunya dan menghitung uangnya. Si penjaga toko mulai tidak sabar. 35 sen, jawab penjaga toko ketus. "Baiklah, aku mau semangkok es krim vanila lain," pinta si anak kecil. Anak kecil itu lalu duduk di meja. Beberapa saat kemudian datanglah es krim vanila biasa dengan tagihannya. Anak itu menghabiskan es krimnya, membayar tagihan di kasir, lalu pergi. Saat membereskan meja anak kecil itu, si penjaga toko menemukan koin 15 sen yang ditinggalkan si anak kecil. Sebagai tips, ia pun merasa bersalah rela bersikap kasar terhadap anak itu. Ya. Itu dari cerita itu kita bisa mengambil satu inspirasi. Berarti kita tidak boleh ada yang tahu? Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Kata-kata apa? Kasih keras. Apa? Ya bersikap kasar, apa lagi? Yang lain? Tapi tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Orang lain tidak boleh memandang orang lain, memandang orang dari luarnya saja. Karena belum tentu apa yang kita lihat tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, itulah nama. Nah sekarang kita akan belajar tema 3 subtema 2 pembelajaran 3, yaitu tema 3 toko dan penemuan. Dengan subtema 2 penemu dan manfaatnya dengan pembelajaran 3. Nah sekarang ada pun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah pada hari ini yaitu pertama, dengan membaca teks peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan lalu lintas dengan cepat. Yang kedua, setelah membaca, peserta didik mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan lampu lalu lintas dengan sistematis. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, setelah membaca petunjuk lampu lalu lintas, anak-anakku sekalian bisa membuat model rangkaian paralel tersebut dengan cepat. Dan yang terakhir, dengan membuat rangkaian listrik paralel, anak-anakku sekalian mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Dan ada manfaat pembelajaran pada hari ini, anak-anak sekalian bisa akan mengenal apa itu lampu lalu lintas dan manfaatnya nanti. Ya, ketika kalian misalnya keluar pergi di kota yang ada lampu lalu lintas, kalian bisa mengetahui lampu lalu lintas itu apa fungsinya. Ya, itu adalah manfaatnya. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan video. Coba perhatikan. Ya. Perhatikan videonya dengan baik ya. Perhatikan.
Ya, coba diperhatikan dengan baik apa aja yang kalian lihat di tayangan video tersebut. Selesai tayangan video. Apa saja yang kalian tadi lihat di tayangan video tersebut? Mobil. Mobil. Apa lagi? Motor. Yang lain? Apa lagi? Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Ya. Apa anak-anak sekalian pernah melihat lampu lalu lintas secara langsung? Ya. Siapa pernah? Coba angkat tangannya. Iya. Di mana dapat terdapat lampu lalu lintas? Di mana? Di kota. Di mana? Di jalan raya? Ya. Iya, di jalan raya. Ya. Ada lampu lalu lintas. Kira-kira apa itu fungsinya lampu lalu lintas? Iya, mengatur ya. Ya, mengatur jalan. Yang lain apa lagi? Apa? Apa fungsinya? Apa? Lihat tadi di tayangan itu ada lampu lintasnya, ada lampunya warna apa tadi? Merah. Apa lagi? Kuning. Itu merah tandanya untuk apa? Berhenti. Kalau kuning, kalau hijau, iya lintas semua. Jadi merah itu tandanya untuk berhenti. Kalau kuning, ya. Kalau hijau apa tadi? Iya, jalan. Nah, sekarang ada yang tahu siapa penemu lampu lalu lintas? Tidak ada. Nah, sekarang Bapak akan menanyakan sebuah teks eksplanasi tentang penemu lampu lalu lintas. Ya. Coba perhatikan, ini ada teks eksplanasi. Ya. Nah, sekarang Bapak sudah menanyakan teks eksplanasi tentang yang berjudul si paralel penyelamat jalan. Siapa bisa baca? Coba. Ya. Si paralel penyelamat jalan. Gardner Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas. Setelah menyaksikan serangannya, terjadi kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Ya. Ya sudah deh. Yang lain lanjut, kelompok lain. Yang lain itu. Lampu lalu lintas semua motor menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa tergangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Coba yang lain silakan lanjut. Paralel yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentu akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi kalian sudah membaca tadi ya, teks eksplanasi yang berjudul si paralel penyelamat jalan. Nah tadi kan Bapak menanyakan siapa penemu lampu lalu lintas? Oke. Ya, siapa? Ya, Gareth Augustus Morgan, ya betul sekali. Nah sekarang anak-anakku sekalian, kita akan belajar mencari informasi penting dalam satu teks eksplanasi. Nah di sini ada berapa paragraf ini teks eksplanasi? 3. Tiga. Ada di? Tiga. Ini sama lagi? Ini ada 3 paragraf. Nah sekarang sebentar Bapak akan menjadikan tugas anak-anak sekalian untuk mencari informasi penting dalam satu teks eksplanasi. Ya, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Tahu? Ada yang tahu? Dari teks eksplanasi itu adalah teks. Ya, coba apa? Coba
masalah sosial dan masalah fenomena alam dan fenomena sosial yang disajikan secara menggunakan kaidah ilmiah. Ya. Nah, sekarang Bapak akan membagi sekarang menjadi beberapa kelompok. Coba mulai berhitung. Saya meminta kalian untuk berhitung 1, 2, 3. Jadi kalau secara bentuk urut kalian menyebutkan angka 1, 2, 3. Jadi kalau yang menyebut angka 1 menjadi kelompok 1, yang menyebut angka 2 menjadi kelompok 2, yang menyebut angka 3 akan menjadi kelompok 3. Coba berhitung mulai dari sini. 1, ya. Coba 3. Coba 3. Nah, sekarang yang menyebut kelompok 1, angka 1 siapa tadi? Ya, yang bergabung dengan kelompok 1. Nah, sekarang bergabung kelompok 1. Di sini kelompok 1. Ya. Yang menyebut angka 2 siapa tadi? Yang bergabung dengan kelompok 2 di sini. Nah, sekarang anak-anak sekalian, Bapak akan membagikan KPD. Anak-anak sekalian kerjakan tugas ada di KPD, yaitu mencari informasi penting dalam teks eksplanasi yang sudah Bapak tayangkan di atas. Ya, ini KPD-nya. Ya, dikerja ini, dikerja ya. Ini. Ya. Yang dikerjakan itu. Ya. Yang dikerjakan ini, yang dikerjakan ini. Ini. Ya, tulis dulu nama kelompoknya, nak. Nama kelompoknya tulis dulu. Nama kelompoknya tulis dulu. Ya, nama kelompoknya dulu. Ya, kelompok 1 tulis di situ. Ya, coba sekarang dikerjakan dan bersama dengan kelompoknya ya. Di situ ya. Ini kan sudah ada kan di sana. Nih, coba baca dulu petunjuknya. Baca atas eksplanasi yang berjudul sekolah lahir punya majalah yang sudah saya tadikan. Ya, baca dengan baik, kemudian dikerjakan dengan ini. Ya. Ya. Ini sudah ada kan? Ya, sudah ada. Ya, coba dikerja. Nah, dikerjakan semua ya, dikerjakan dengan kelompoknya ya. Jadi bantu temannya supaya temannya tidak kerja sendiri. Jadi kalian kerja kelompok kan berarti harus saling membantu, harus saling kerjasama. Jangan ada yang kerja sendiri. Yang satu membaca, coba yang satu membaca. Ya. Jadi bantu temannya. Siapa yang bisa mewakili kelompoknya untuk naik mempresentasikan tadi hasil kelompoknya? Siapa? Ya, kelompok 3 ya. Tepuk tangan kelompok ketiga. Ya. Ya. Garis Agustus Morgan adalah penentu lampu lalu lintas pada tahun 1923. Nah,
Garis Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu lalu lintas Samuel Morgan menggunakan rangkaian paralel. Sungguh mulia Samuel Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Ya, silakan dulu. Kemudian kalau untuk kelompok 2. Jempol. Lalu kelompok 1. Ini ke depan. Ya, kelompok 1. Ya. Ya. Garis Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Ya. Silakan dulu. Saya berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang sekarang kalau kalian sudah mengerjakan latihan yang sudah Bapak minta tadi, yaitu mencari informasi penting dalam satu tes eksplorasi. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan kembali video. Coba anak-anak sekalian perhatikan yang baik. Di sini Bapak akan menayangkan video cara membuat lampu lalu lintas. Sudah semua membawa bahan-bahan yang Bapak sudah minta kemarin. Ada semua bahannya. Nah, lihat kemudian langkah-langkah membuat lampu lalu lintas sederhana. Ya, Bapak akan menayangkan videonya. Coba perhatikan. Ya, tulis, disediakan dalam tulisnya. Tulis langkah-langkahnya 5. Apa langkah-langkahnya yang sudah ada? Ya. Perhatikan yang baik, yang kelapannya, bagaimana? Ya. Nah, sudah itu buat semua paralelnya, ya? Buat semua paralelnya seperti itu ya. Kemudian jangan lupa hubungkan dengan saklar lampunya, ya. Nah, itulah tadi cara membuat lampu lalu lintas sederhana dengan menggunakan rangkaian paralel, ya. Sudah semua, ada semua bahannya. Sudah? Ada semua. Mana suaranya ada semua? Ada semua kan? Bapak kan kemarin sudah meminta anak sekalian untuk menyiapkan bahan-bahannya. Nah, sekarang bahan-bahannya disiapkan semua di atas meja. Ya. Semuanya di atas meja, bahan-bahannya. Ya. Nah, itu bahannya ya. Sekarang buat bebannya apa yang pertama? Yang buat? Iya, buat beban. Sekarang buat bebannya. Ya. Nah, kerjakan tadi seperti apa namanya yang ditunjuknya. Dibuat seperti apa tadi ya? Ya betul. Ya, seperti itu. Ya, dia menggunting ada juga ya. Ya.
Saya nak ambil. Sudah. Tim ya? Tim ya? Dan ini nggak sama tempat ya? Kasih ya. Rekam ya? Wih, wah Berarti mana berapa ya? Dia pada mana? Lengkap, enggak? Iya. Oleh satu mereka lain ya. Ya. Dapat harus tahu kok. Ya. Ya, ya. Ada sebelah itu di mana? Dari yang bubui. Belum dijalan. Ya. Ya, itu tapi ke depan. Tidak pernah membaca, Pak. Oke semua? Sudah. Nah, sekarang saya minta anak kecil kalian secara kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Siapa yang mau naik kelompok satu dulu? Ya, silakan kelompok satu. Ya. Nah, coba kita kelompoknya ya. Iya, ya. Sekarang baca laporannya hasil yang sudah kali kedua. Alat dan bahan 3 buah lampu, 3 buah saklar, 1 buah kardus, 1 buah baterai, 1 bening, plastik 3 warna, gunting, kabel. Tangkal bekerja 1 buat 3 lubang di kardus, 2 gunting plastik 3 warna, 3 tempel plastik ke lubang yang ada di kardus, 4 pasang saklar. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, sekarang kelompok tiga. Sekarang coba dicoba dinyalakan lampunya nih. Ya. Berarti sudah menyala semua. Nah, sekarang dibaca laporannya. Percobaan lampu lalu lintas sederhana. Alat dan bahan 3 buah lampu dan plastik 3 warna, 3 buah saklar dan gunting, 1 buah kardus dan kabel, 1 buah baterai, isolasi bening, 1 buah 3 lubang di kardus, gunting plastik 3 warna, tempel plastik ke lubang yang ada di kardus, pasang saklar. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Ya. Nah, sekarang kelompok satu, kelompok dua. Kelompok dua silakan naik ke depan. Ya. Dan coba dinyalakan lampunya. Iya. Nama percobaan lampu lalu lintas sederhana. Tujuan percobaan untuk mengetahui cara membuat rangkaian paralel. Alat tambahan 3 buah lampu, 3 buah saklar, 1 buah kardus, 1 buah baterai, isolasi bening,
plastik 3 warna, gunting kabel. Langkah kerja: 1. Buat 3 lubang di kardus. 2. Gunting plastik 3 warna. 3. Tempel plastik ke lubang yang ada di kardus. 4. Pasang saklar. Ya, silakan duduk. Ya. Kebetulan sudah nah, sekarang kalian sudah semuanya membuat percobaan lampu lalu lintas sederhana. Sekarang Bapak akan memberikan evaluasi kepada Bapak sekalian kalau dikerja di sini, coba di baterai di KPD-nya dikerja secara mandiri ya, secara mandiri. Ini ya, kerja secara mandiri. Sudah dapat semua? Kerja secara mandiri. Sudah. Ya. Kerja secara mandiri ya, teman-teman secara secara mandiri tidak berkelompok lagi kan? Tidak berkelompok. Ya, kerja secara mandiri. Dikerjakan secara mandiri. Nah sekarang anak-anakku sekalian tadi sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan, sudah mengerjakan juga evaluasi. Nah sekarang Bapak minta untuk mengumpulkan SKPD-nya. Cukup tugasnya sama SKPD-nya. Nah sekarang kita kita akan menyebutkan hasil dari pembelajaran kita sudah pelajari hari ini. Ada yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan kelompok 1? Apa kesimpulannya? Untuk menemukan bahwa siswa-siswa dalam teks kita menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Iya. Kelompok 2 apa kesimpulannya kelompok 2? Untuk membuat lampu lalu lintas sederhana kita harus menggunakan rangkaian paralel. Iya. Kelompok 3 apa? Lampu lalu lintas berguna untuk mengatur arus lalu lintas di jalan raya. Iya. Itu jadi kesimpulannya yaitu kesimpulan pelajaran hari ini yaitu untuk membuat lampu lintas sederhana kita menggunakan rangkaian paralel. Yang kedua, lampu lintas itu berguna untuk mengatur arus lalu lintas di jalan raya. Yang ketiga, untuk mencari informasi penting dari teks eksplorasi kita bisa menggunakan kata apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Bagaimana? Nah sekarang sebelum anak-anakku pulang, Bapak akan meminta anak sekalian untuk salah satu teman kalian untuk memimpin doa. Siapa bisa memimpin doa? Coba yang Bapak tadi. Doa dimulai. Pulang ke rumah masing-masing, jangan ada yang segan-segan di jalan, ya, langsung pulang ke rumah dan jangan lupa berjalan di sebelah kiri, ya. Silakan anakku sekalian.